Salam sejahtera buat anak didik pelajar SMA, khususnya pelajar SMA kelas 10, dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran sosiologi, masih membahas tentang metode penelitian sosial sederhana. Kali ini bagian yang kelima. Metode penelitian sosial sederhana bagian yang kelima. Pada bagian yang kelima ini kita akan membicarakan tentang jenis data. Jadi mengenali jenis data. Jadi nanti akan kita lihat syarat-syarat data itu apa saja, kemudian apa kegunaan data, dan juga jenis-jenis data itu apa saja. Kita bahas satu persatu. Kita lihat tentang jenis syarat data duluan. Syarat data, bahwa supaya bisa menjadi data penelitian, maka syarat yang harus dipenuhi yaitu yang pertama harus objektif. Artinya bukan berdasarkan hasil imajinasi daripada peneliti. Memang benar-benar data-data itu ada ditemukan di lapangan penelitian. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, representatif. Artinya data-data yang kita kumpulkan itu bisa mewakili ataupun dapat merepresentasikan semua masalah yang kita teliti. Jadi data-datanya benar dapat mewakili masalah-masalah yang kita teliti. Kemudian yang ketiga, memiliki kesalahan baku kecil. Ya, jadi tingkat kesalahannya sangat relatif kecil lah. Tidak sampai mengakibatkan penelitian kita tidak valid. Ya, jadi kesalahannya hanya kesalahan-kesalahan kecil. Lalu yang berikut, data-data itu harus tepat waktu. Ya, sesuai dengan masalah yang kita teliti. Jadi apabila misalnya kita meneliti kehidupan masyarakat pada masa kini, ya tidak perlu kita ambil data-data dari masyarakat masa lampau. Lalu yang berikutnya, ada hubungan dengan masalah. Ini jelas bahwa data-data kita harus benar-benar berhubungan dengan perumusan masalah yang kita teliti. Inilah yang merupakan syarat-syarat data. Selanjutnya kita lihat kegunaan data. Apakah kegunaan data itu? Ya, yang pertama, untuk memperoleh gambaran. Jadi kita tidak akan bisa menghasilkan suatu kesimpulan dari suatu permasalahan apabila kita tidak memiliki data. Tapi nanti setelah data diperoleh lalu dianalisis, nanti akan kita peroleh gambaran tentang masalah yang kita teliti. Lalu yang kedua, untuk membuat keputusan atau memecahkan masalah. Ya, jadi bagaimana dikatakan dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa dalam melakukan penelitian harus dirumuskan dulu masalah yang diteliti. Nah, lalu untuk memecahkan masalah tersebut diperlukanlah data. Dan juga dalam membuat keputusan ataupun kesimpulan diperlukan data. Itulah kegunaan data. Jadi pertama tadi untuk memperoleh gambaran bagaimana kalau misalnya kita meneliti tentang hubungan daripada pandemi COVID-19 terhadap prestasi belajar siswa, kita harus sudah ada gambarannya melalui data-data. Berapa orang yang nilainya rendah, berapa orang nilai tinggi dan sebagainya. Itulah maksudnya perlu gambaran. Kemudian membuat keputusan, kesimpulan maksudnya setelah dianalisa data-data tersebut, atau
memecahkan masalah. Jadi menjawab permasalahan daripada masalah yang diteliti. Selanjutnya kita lihat bagaimana jenis-jenis data itu. Apa-apa sajakah jenis-jenis data? Kita lihat jenis data itu dari cara memperoleh data. Dilihat dari cara memperoleh data itu, maka ada dua jenis data, yaitu data primer. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Data primer yaitu data yang kita peroleh langsung dari tempat kita meneliti. Apakah melalui pengamatan didapatkan melalui wawancara. Sedangkan data sekunder itu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain atau pihak yang lain. Misalnya dari kabar, dari internet, pokoknya tidak diperoleh secara langsung. Itulah jenis data dilihat dari cara memperolehnya. Kemudian jenis data juga bisa kita lihat dari sifatnya. Dari sifatnya data, maka ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Lihat dari sifatnya, ada data kualitatif yaitu data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data-data berupa kata-kata atau kalimat. Sedangkan data kuantitatif yaitu data-data yang merupakan angka-angka. Jadi sekali lagi data kualitatif adalah data-data yang berupa kata-kata atau kalimat. Sedangkan data kuantitatif itu data-data yang berupa angka-angka. Itu dilihat dari sifatnya. Kemudian dilihat dari sumbernya. Lihat dari sumbernya, dari mana data diperoleh. Maka ada data internal dan ada data eksternal. Data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang kita dapatkan dalam wilayah penelitian kita, atau data yang didapatkan oleh seorang peneliti di tempat di mana dia meneliti. Sedangkan data eksternal, data-datanya diperoleh dari luar wilayah penelitian, data yang diperoleh dari luar wilayah penelitian. Jadi inilah jenis-jenis data. Jadi sekali lagi kita lihat bahwa syarat data itu harus bersifat objektif, tidak dikarang-karang, benar-benar nyata, kemudian representatif, mewakili apa yang kita inginkan dari seluruh masalah yang teliti. Atau kalau misalnya itu adalah sampel, bisa mewakili semua populasi. Kemudian memiliki kesalahan baku kecil. Ya, jangan sampai punya tingkat kesalahan yang besar. Lalu yang berikutnya harus tepat waktu, sesuai dengan waktu yang diinginkan, dihubungkan dengan masalah yang diteliti. Kemudian ada hubungan dengan masalah. Ya, itu syarat data. Harus ada hubungan dengan masalah. Kemudian kegunaan data itu yang pertama untuk memperoleh gambaran tentang keadaan daripada masyarakat yang diteliti, dan juga untuk membuat keputusan atau memecahkan masalah, untuk membuat keputusan sebagai acuan untuk membuat kesimpulan setelah data dianalisa, dan juga menjawab permasalahan dari rumusan penelitian, rumusan masalah penelitian. Lalu jenis data itu bisa kita lihat dari cara memperolehnya, dari sifatnya, juga dari sumbernya. Dari cara memperolehnya, ada data primer dan ada data sekunder. Data primer, data yang didapatkan langsung di tempat atau di wilayah penelitian, langsung melalui pengamatan atau mungkin melalui wawancara. Sedangkan data sekunder, data yang diperoleh dari sumber-sumber lain ataupun
misalnya dari kabar, dari data-data di kantor kepala desa juga termasuk itu, dari dokumen-dokumen di kantor kepala desa, karena itu dikumpulkan oleh pihak kepala desa lalu kita gunakan sebagai data, maka itu dikatakan data sekunder. Artinya peneliti tidak memperoleh langsung data itu, dapatkan langsung dari responden, tapi dari orang lain. Sedangkan data primer diperoleh langsung daripada responden, dari orang yang diteliti. Lalu berdasarkan sifatnya ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data-data berupa kata-kata atau kalimat, sedangkan data-data kuantitatif data-data berupa angka-angka. Selanjutnya dilihat daripada sumbernya, maka ada data internal dan data eksternal. Data internal dan data eksternal. Data internal itu data yang didapatkan di wilayah penelitian, sedangkan data eksternal data yang diperoleh dari luar wilayah penelitian. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang mengenali jenis-jenis data. Selanjutnya, bagi anak kami sekalian, ada tugas yang akan dikerjakan, yaitu menuliskan pengertian dari data primer, kemudian pengertian dari data sekunder, data kualitatif, data kuantitatif, kemudian data internal, dan data eksternal. Jika Anda menyimak penjelasan tadi dari video ini, maka Anda pasti bisa menjawab pertanyaan ini, atau bisa juga mencari pengertian dari semua ini mungkin dari browsing internet atau juga dari buku-buku paket pelajaran sosiologi. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat khususnya bagi anak didik sekalian. Sekian dan terima kasih.